Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Nagasa Banjarnahor dengan NIM 40011324650 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil analisis saya tentang faktor eksternal, internal, visi dan misi, strategi, kemudian tujuan dan sasaran pada PT Citra Pangan Indah. Kenapa saya memilih PT Citra Pangan Indah sebagai bahan analisis saya? Itu dikarenakan perusahaan ini merupakan eh, perusahaan yang saya observasi kemarin beberapa minggu yang lalu bersama kelompok saya. Mari bergerak ke yang pertama, itu ada profil perusahaan. PT Citra Pangan Indah Semarang merupakan sebuah perusahaan distribusi pangan yang terhubung langsung dengan PT Kongguan Jakarta. Perusahaan ini didirikan oleh Hartono Koevanus yang kini dikelola oleh Ibu Kathleen dan juga Bapak Emil dari PT Jacobis Surabaya. Perusahaan ini mendistribusikan lebih dari 170 jenis produk dari PT Kongguan, PT Serena, dan juga PT Jacobis. Dengan jaringan produksi mereka yang berada di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan juga Surabaya. Mereka juga memiliki hubungan internasional melalui kantor pusat yang berada di Cina dan juga pabrik yang berada di Filipina. Distribusi yang mereka lakukan itu langsung dari pusat. Kenapa? Guna untuk menjaga mutu dan juga stabilitas harga. Wilayah distribusi mereka itu meliputi Jawa Tengah, Bali, NTT melalui Kongguan, dan juga Kalimantan, Sumatera melalui Nisin. Guna memperkuat posisi mereka di pasar nasional dan juga internasional. Kemudian ada visi dan misi dari PT Citra Pangan Indah. Visi mereka itu adalah untuk menjadikan perusahaan makanan berstandar internasional yang unggul dalam kualitas dan menjadi pemimpin pasar industri di pengolahan coklat dan juga kembang gula. Sedangkan misi dari mereka itu adalah yang pertama, inovasi berkelanjutan. Mereka bermisi untuk terus menciptakan varian produk baru yang mengikuti tren dan juga memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu adalah jaminan kualitas. Mereka bermisi itu untuk menerapkan standar keamanan pangan yang ketat guna menghasilkan produk yang sehat dan juga bermutu tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada kepuasan pelanggan. Mereka bermisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, juga memastikan ketersediaan produk di seluruh jalur distribusi. Yang keempat, dan juga yang terakhir, pertumbuhan bersama. Membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kemudian kita berlanjut kepada analisis faktor internal berdasarkan SWOT atau yang strength, yang pertama, strength atau kekuatan. Mereka dominan memiliki portofolio produk yang beragam. Mereka memiliki variasi produk dari coklat konsumsi langsung hingga bahan baku industri atau baking. Mereka memiliki harga kompetitif. Mereka mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek impor lainnya. Kemudian mereka memiliki fasilitas produksi yang modern, di mana penggunaan mesin otomatis yang menjamin standar higienis dan juga efisiensi dari produk mereka. Kemudian ada kelemahan mereka atau weaknesses. Kelemahan mereka yang pertama itu adalah mereka itu terlalu tergantung dengan bahan baku, di mana mereka itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kakao di dunia. Selanjutnya yang kedua itu ada brand awareness. Meskipun produk mereka itu laku, nama-nama perusahaan besar, nama korporat mungkin belum sepopuler kompetitor besar lainnya seperti yang kita kenal. Sangat terkenal itu adalah Silver Queen atau Delphi di mata konsumen retail. Selanjutnya ada analisis faktor eksternal berdasarkan SWOT juga. Peluang atau opportunities. Mereka
memiliki peluang dari pertumbuhan gaya hidup, meningkatnya tren home baking, dan juga konsumsi coklat sebagai camilan harian. Kemudian ada pasar ekspor, di mana potensi besar untuk merambah pasar Asia Tenggara dan juga Timur Tengah yang memiliki selera yang sama atau serupa. Selanjutnya yang ketiga, untuk peluang mereka ada e-commerce. Mereka memiliki peluang penjualan langsung kepada konsumen melalui toko resmi di marketplace. Selanjutnya yang terakhir adalah threats atau ancaman. Mereka itu memiliki ancaman di mana persaingan sangat ketat. Ada banyak masuknya merek-merek coklat luar negeri dengan kampanye pemasaran endorse yang besar-besaran. Selanjutnya yang kedua itu ada regulasi kesehatan. Tren pola makan rendah gula atau diet yang sangat banyak diminati atau dilakukan sekarang oleh para masyarakat itu dapat menekan angka penjualan produk manis dari mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah ketidakpastian ekonomi, di mana penurunan daya beli masyarakat yang sangat-sangat dapat berdampak pada konsumsi produk non-primer atau cemilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan saran dari PT Citra Pangan Indah. Yang pertama itu ada tujuan perusahaannya. Dari tujuan perusahaan itu yang pertama ada dominasi pasar nasional. Mereka itu bertujuan untuk menjadi salah satu pemain utama di industri coklat Indonesia yang mampu bersaing dengan merek global seperti tadi Silver Queen dan Delphi. Yang kedua, tujuan mereka adalah standarisasi mutu internasional. Mereka bertujuan untuk mencapai keunggulan operasional dengan standar keamanan pangan tertinggi agar produk dapat diterima di pasar ekspor manapun. Yang ketiga itu ada pemberdayaan industri lokal, di mana mereka bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri pangan dalam negeri dengan mengoptimalkan potensi bahan baku lokal. Kemudian ada sasaran strategis atau objektif. Eh, Bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan? Itu adalah dengan sasaran. Sasaran dari PT Citra Pangan Indonesia ini, Citra Pangan Indah ini yang pertama adalah pertumbuhan penjualan, di mana mereka menargetkan kenaikan omset sebesar 15-20% per tahun melalui ekspansi ke pasar digital dan e-commerce. Yang kedua itu ada perluasan distribusi, di mana mereka menjamin ketersediaan produk di lebih dari 80% jaringan retail modern di seluruh wilayah Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian ada inovasi produk baru. Mereka menyasarkan untuk meluncurkan minimal 2 varian produk inovatif di setiap tahun untuk merespon tren kesehatan dan selera daripada konsumen yang terus-terus berubah. Kemudian yang terakhir ada efisiensi biaya, di mana mereka menurunkan biaya produksi hingga 10% melalui digitalisasi mesin dan optimalisasi rantai pasok tanpa mengurangi kualitas daripada produk mereka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dari PT Citra Pangan Indah. Yang pertama adalah sertifikasi standar internasional, di mana perusahaan mereka itu telah berhasil mengantongi sertifikat krusial dalam industri pangan, yaitu HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, dan juga ISO 22000, yang artinya produk mereka itu sudah diakui aman secara medis dan higienis secara internasional dan bukan hanya sekedar standar rumahan. Yang kedua itu adalah penetrasi pasar retail yang luas. Produk mereka, misal seperti pasta coklat atau meses, kini sangat mudah ditemukan di jaringan retail raksasa seperti misal Indomaret yang sering kita lihat, dan juga Alfamart dan hingga Transmart. Artinya apa? Keberhasilan mereka dalam manajemen distribusi itu berhasil
sangat-sangat berhasil sehingga produk mereka itu bisa bersaing di rak yang sama dengan merek multinasional. Kemudian yang terakhir ada ekspansi pasar ekspor, di mana PT Citra Pangan Indah itu tidak hanya jago kandang, tapi sudah berhasil melakukan ekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Apa artinya? Artinya itu produk lokal ini punya daya saing global yang besar dan mampu memenuhi selera pasar luar negeri. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya mengenai analisis dari beberapa hal di PT Citra Pangan Indah. Terima kasih atas perhatiannya.